routing table ya, ada di semua table, tapi default route tidak dipropagating ke R1 dan R3. Dia hanya offset from dari R2. Okay. Ping host luar dari R2 ya, ping host luar dari R2. R2 harus bisa ping ke outside host ya, jadi seperti itu. Untuk yang poin C, perbaiki default route propagasi ya. Caranya masuk ke R2, kita CLI, kita enable, configure, terminal, kita masuk ke router OSPF1, lalu kita buat default information originate. Oke, kita simpan. Oke. Lalu yang D ini adalah periksa table routing pada R1 dan R3 untuk memastikan rute defaultnya ada. Dan yang E, uji konektivitas IP versi 6 dari R2 ke host luar dan server TFTP, ping harus berhasil, pecahkan masalah jika tidak. Lalu yang F, tes IP versi 6, konektivitas dari R2 ke PC4. Jika ping gagal, pastikan untuk memeriksa apakah pengalamatan IP versi 6 cocok dengan tabel pengalamatan. Yang G, uji konektivitas IP versi 6 dari R3 ke host luar. Jika ping gagal, periksa root IP versi 6 di R3. Pastikan untuk memvalidasi root default yang berasal dari R2. Jika root tidak muncul, ubah konfigurasi IP versi 6 OSPF di R2. Dan cara membuat di R2, kita masukkan untuk konfigurasi IP versi 6 OSPF1. Oke, kita buat default information originate. Oke. Lalu yang H, periksa konektivitas dari R2 ke host luar, ping harus berhasil. Oke. Nah, untuk itu kita lanjut ke bagian 4 untuk memverifikasi WAN teknologi. Oke. The serial link between R1 dan R2 digunakan sebagai tautan cadangan jika terjadi kegagalan, dan seharusnya hanya membawa lalu lintas jika tautan tidak tersedia. Ethernet pada antara R2 dan R3 adalah koneksi serat optik fiber connection, dan Ethernet antara R1 dan R3 koneksi fiber connection, dan harus digunakan untuk meneruskan lalu lintas dari router 1. Yang pertama adalah perhatikan tabel routing di R1. Apakah ada rute yang menggunakan link serial? Ya, traffic pada 192.168.20.0 net pada network itu ya, dan default route menggunakan interface S010 as opposite to interface G000 ya. Lalu gunakan perintah traceroute untuk memverifikasi jalur yang mencurigakan. R1, pada R1 kita cek, kita traceroute di R1. Oke, kita enable dulu, kita traceroute di R1. Traceroute ke 192.168.20.254. Oke.
Oke, dan di threshold. Lalu TFTP server ya, pada bagian C. Ya, untuk bagian B, interface 010 sebagai lawan dari interface G000, interface seri 010 kita untuk WAN ya, konfigurasi asli yang berasal dari koneksi WAN serial sebelumnya ditransfer ke perangkat baru ya, new device. Lalu bandingkan antara interface G00 dan pengaturan interface serial 010. Perhatikan bahwa keduanya memiliki kumpulan nilai OSPF ya. Cost settingnya, hapus pengaturan cost OSPF dari interface G00. Kita juga perlu menghapus pengaturan pada tautan di R3 yang terhubung ke router R1 ya. Dengan cara di R1 kita mengkonfigurasi interface G0 nya, lalu no OSPF 48, no IP OSPF host 4648, lalu interface G01 terus kita Y G010 G00 udah, oh udah G00 10 konfigurasi interface G010 IP OSPF cos 648. Oke, lalu kita exit interface G01 no IP, kita lihat show interface titik 01. Oh, tidak ada interface-nya. Oke, no SPF ya. Oh sorry, itu tadi di terus di R3 nya mak, di R3 nya interface G010 ini di R3 kita buat no IP OSPF
cos 48. Oke, selesai. Lalu yang poin C, kita keluarkan kembali perintah traceroute dari R1 untuk memverifikasi bahwa jalur telah dirubah. Oke. Poin D, perubahan telah dibuat untuk mengarahkan lalu lintas melalui tautan yang lebih cepat. Namun rute cadangan perlu diuji. Matikan interface G020 di R3 dan uji konektivitas server TP dan host luar. Apakah pinnya berhasil? TFTP server can be reached, however, outside host tidak bisa reach ya. Student shooting lack connectivity, tapi not inside pada serial interface R2. Jadi R2 pada poin E diperlukan untuk menjalankan NAT untuk semua jaringan internal. Periksa terjemahan NAT di R2, so IP NAT translation di R2. So IP NAT translation. Ya. Terus yang F, perhatikan bahwa daftar tersebut kosong. Jika Anda hanya mencoba melakukan ping dari router 1, coba ping dari R3 ke host luar dan periksa ulang terjemah NAT translation di R2. Ketik perintah untuk menampilkan status NAT saat ini yang juga akan menyediakan interface yang terlibat dalam NAT. Ya. So IP NAT statistik di R2. So IP NAT statistik di R2 ya, kosong ya. Lalu yang lalu atur interface serial 000 sebagai interface dalam untuk menerjemahkan alamat. Jadi kita ketik interface S000 dan IP NAT inside ya. IP NAT inside. Nah, pada poin H, uji konektivitas ke host dari host luar dari R1. Ping sekarang harus berhasil. Aktifkan kembali interface G020 di router 3 ya. Jadi pada bagian 5 kita memverifikasi connectivity. Perangkat harus dikonfigurasikan dengan tabel pengelamatan. Jadi every device, setiap perangkat harus melakukan ping ke setiap perangkat lain secara internal. Personal komputer internal harus dapat melakukan ping ke host luar. Jadi PC harus dapat melakukan ping dari TFTP server dan host luar menggunakan IP versi 6 ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita memverifikasi konfigurasi di perangkat S1 ya. Kita lihat di S1-nya, enable assurance. Kita verifikasi bahwa di interface F03-nya sebagai switchboard access ya, port security ya, terus juga port security sticky sudah, terus di G01-nya sebagai VLAN 10 ya, modenya akses spanning tree port face ya, spanning tree-nya port face, lalu seperti itu. Untuk verifikasi di port switch 1.
di switch 3 nya kita lihat di switch 3 seorang interface rank F012 channel grupnya mode on ya, 1 dan 2. Oke. Lalu di S2 interface G0 nya native 99. Oke. Native 99 sebagai spanning tree plan dari root primary ya. Root primary. Oke. Oke. Dan di R3 kita lihat kita verifikasi shoran, kita lihat router OSPF 1 dan pasif di 0130 4050, networknya ke 40.1 40.2 ya, 40.0 50.0. lalu di port routernya ke 51 ya, OSPF 1 router ID nya. Oke. Nah, IP cost OSPF nya dan di R2 kita lihat IP versi 6 nya ya, router OSPF ya, IP NAT inside. Dan di R1 kita lihat kembali konfigurasinya di router G00 nya dengan media type no IP cost 648 ya. Oke, demikian PT activity untuk troubleshoot enterprise network. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.